Sebagai orang kecil kadang kita serasa menjadi penonton ketika percaturan politik bak sebuah permainan di panggung atau yang disebut sebagai panggung politik. Seorang teman malah mengatakan bahwa kalau menonton panggung politik jangan hanya menonton dari depannya saja, intip juga bagaimana itu yang terjadi di belakang panggung. Barangkali itulah yang lebih seru ya, permainan di belakang panggung, yang memang bisa saja ada lobi-lobi atau ada berkening-berkening tertentu. Ya, itulah panggung politik. Banyak masalah berkelindang, banyak perilaku aneh menjadi sorotan, banyak pembahasan yang mengurai persoalan dalam perdebatan. Semua seakan menjadi hiruk-pikuk berkelanjutan tanpa penuntasan. Inilah obrolan ringan tentang fenomena menarik di sekitar kita. Orisinasi, obrolan ringan seputar isu nasional. Hanya kasus penghentian diskusi forum tanah air kan berkembang di media semacam aksi begal gitu ya, berarti begalisme juga yang dilakukan. Ya. Simbol begal itu sebenarnya kan simbol kekerasan yang itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Ketika kita sebagai bangsa sudah bersepakat untuk menentukan demokrasi di negeri kita, bahwa sebenarnya nilai-nilai yang dipakai itu nilai demokrasi yang mengarah kepada sistem demokrasi yang lebih baik. Tentu itu memang harus dengan proses, bagaimanapun juga tidak mungkin Amerika saja sudah berapa ratus tahun menentukan demokrasi itu, dan saya kira setiap bangsa akan mengalami pasang surut. Tapi kalau tidak ada forum-forum, tidak ada orang kita diskusi, tidak ada orang beda pendapat, itu yang justru akan lebih buruk. Apalagi ketika beda pendapat itu ditekan dengan cara kekerasan, itu kan konyol itu, sangat konyol. Ya, memang yang namanya perbedaan itu kan menjadi sebuah kekuatan kontrol kan, sebenarnya itu kan. Iya. Jadi kalau tidak ada istilahnya di pihak atau kubu lain yang mencoba mencermati, mengkritisi, yo jalan semaunya sendiri, akhirnya kan Ya. Demokrasi mati itu kalau semacam itu. Dan itu sebenarnya sejarah kan kita bisa baca sejarah, ya, artinya perdebatan itu kan ada juga perdebatannya Soekarno dengan Nasir. Dalam satu paham tentu Soekarno lebih ke nasionalisme, ya. Nasir dengan Islamisme. Itu perdebatan. Nah, perdebatan itu akan mengarah kepada satu keputusan yang lebih berkualitas daripada tanpa perdebatan. Kan gitu kan? Kita diskusi itu sebenarnya kan untuk mengambil satu keputusan yang lebih berkualitas. Nguji apakah Anda benar yang disampaikan atau saya yang benar, atau dua-duanya benar tapi butuh cara pandang yang berbeda. Itu cara pandang yang beda, akhirnya kan dicari penyelarasan gitu kan ya. betul, ketemunya di mana? Jadi kadang-kadang di balik layar kan ada juga istilahnya ketika tadi mengkompromikan dua yang berbeda itu kadang-kadang kan terjadi dalam tanda kutip yang kadang-kadang ini off the record-nya kan katakannya semacam apa ya, sliding gitulah, yang istilahnya ditelikung pada tikungan yang menurut, sehingga nanti ketika lahir sebuah produk hukum sebagai bentuk legalitas, akhirnya aduh sudah kelewat terjadi semacam itu, ya gimana lagi, kadang-kadang mungkin nggak terjadi semacam itu. Tapi saya kira kalau yang begitu itu terjadi karena mungkin apa ya, jadi itu kan bukan kesepakatan sebenarnya, bukan nilai kesepakatan yang seperti itu adalah nilai kelicikan. Ya. Dalam politik sejak dulu sampai sekarang dan dimanapun kelicikan itu ada.
Tapi nanti juga akan dikonter dengan cara yang licik juga. Makanya ketika model kanter mengantar dengan cara kelicikan itu akan menumbuhkan demokrasi yang seperti apa. Tapi intinya menurut saya tidak ada kekuasaan penguasa yang lebih dominan, penguasa yang lebih lebih galak, lebih dominan dan lebih otoriter itu ketika bisa menerima perbedaan. Yang menjadikan terjadi seperti itu. Nah, dalam dunia politik bermain licik-licik itu ya saya kira sudah hal biasa. Tinggal bagaimana kita melakukan prosedur tentang nilai. Nah, ada memang kalau menurut para ahli itu ada yang namanya politik di depan panggung dan di bawah panggung atau di belakang panggung. Nah, di belakang panggung ini boleh jadi satu tadi boleh jadi itu bagian dari untuk mencarikan solusi. Nah, dulu bahasanya namanya lobby gitu ya. Iya. Itu untuk menghaluskan bisa, tapi juga ada kesempatan untuk melakukan kelicikan. Contoh ini, kelicikan itu bisa saja ketika sudah disepakati dan publik sudah tahu, masyarakat sudah tahu. Tadi saya contohkan, tiba-tiba ada kompromi-kompromi yang kemudian ternyata hasilnya berbeda dengan keputusan yang disaksikan oleh orang banyak. Iya. Nah, itu kalau kita masyarakat atau publik dianggap sebagai penonton, ketika yang ditonton itu apa yang dipentaskan di panggung, ternyata di belakang panggung ada permainan-permainannya seperti itu, kan sungguh sangat kecewa kan? Ya, penonton dibuat kecewa kan ketika seperti itu. Betul juga, tapi ada sisi lain menurut saya tidak harus keputusan itu kecewa. Tapi makanya gini. Jadi tinggal bagaimana ada goodwill namanya, niat baik dan ini fatsun bagi para politisi. Ya. Contoh gini, ketika umpamanya undang-undang omnibus law itu yang akan diputuskan, itu sebenarnya masyarakat hampir semuanya tidak sepakat lah. Ya. Tapi karena ada kepentingan politik yang dilakukan oleh partai-partai dan semua itu, akhirnya mereka kadang-kadang memutuskan itu tidak dengan suasana yang lebih terbuka. Itu yang menurut kami, menurut kita itu bagian dari kelicikan itu. Nah itu, saya tadi menggarisbawahi apa yang jenengan sampaikan. Berarti boleh dianggap sebagai sesuatu yang biasa dalam dunia politik. Kelicikan itu biasa. Ya. Tapi bagaimana kita, ya istilahnya, meminimalisir kadar kelicikan itu, kira-kira cara apa yang bisa ditempuh? Jadi tadi sebelum ada satu sisi lain yang namanya tadi kelicikan itu kan pasti ada. Iya. Tapi ada tadi namanya mungkin disebut kebijakan tadi. Kebijakan dari niat baik para politisi yang kita ambil contoh namanya karena situasi itu menjadi tegang atau ditekan oleh masyarakat dengan demo yang besar-besaran. Dulu itu kan maaf ini pada zaman Soeharto mau jatuh itu sebenarnya wagu itu anggota Dewan DPR dan MPR itu karena sudah memutuskan Pak Harto sebagai presiden terpilih ya. Tiba-tiba hanya beberapa bulan harus ditekan oleh masyarakat, ditekan oleh para pendemo dan ini bagian dari kekuatan rakyat juga. Akhirnya kan mereka melakukan deal-deal itu. Deal-deal yang kemudian bersepakat untuk melegalkan tuntutan dari mahasiswa dengan mengajukan supaya Pak Harto. Itu kan kebijakan sebenarnya.